Selamat pagi, salam berjumpa kembali anak-anak dalam materi pembelajaran kita, materi ke-8, yaitu kisah tentang Esau dan Yakub. Bersama saya dengan Ibu Buana Ignatia Sihotang. Anak-anak, mari kita lihat apa tujuan pembelajaran yang hendak kita capai dalam materi ini. Yang pertama adalah memahami pentingnya memiliki cita-cita untuk masa depan. Yang kedua, berusaha menggapai cita-cita dengan rajin belajar, bekerja, dan mohon berkat dari orang tua, dan berdoa mohon berkat dari Tuhan. Mari kita awali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, bantulah kami untuk memilih sesuatu yang berguna untuk mencapai cita-cita kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, pertanyaan pertama dari ibu untuk anak-anak terkasih. Apakah ada cita-citamu? Setiap orang pasti memiliki cita-cita. Seseorang yang berpikir demi masa depan berarti dia memiliki cita-cita. Anak-anak, apakah punya cita-cita? Tentu. Cita-cita ada dalam dua bidang, ada di bidang masyarakat, ada juga di bidang pelayanan atau kepada Tuhan. Bidang masyarakat, mari kita lihat satu persatu. Ini gambar siapa? Pak Polisi. Polisi tugasnya apa? Menjaga keamanan masyarakat. Apakah Anda mau menjadi polisi? Sebagian pasti ada yang bercita-cita jadi polisi. Nah, ini siapa anak-anak? Ini adalah pilot. Tugasnya apa? Untuk menerbangkan pesawat kalau kamu mau pergi jalan-jalan atau ke luar negeri atau ke rumah saudara dimanapun. Nah, ini adalah seorang dokter. Dan di sini juga ada seorang tukang masak atau yang sering disebut dengan master chef atau koki. Lalu kita bisa melihat seorang atau pramugari. Nah, ini juga termasuk cita-cita. Lalu anak-anak, apakah ada anak-anak yang mempunyai cita-cita selain dalam gambar ini? Tentu. Pasti ada yang jadi guru, ada yang mau jadi arsitek, ada yang jadi modeling, ada juga yang menjadi pemain bola terkenal, dan lain-lain. Inilah contoh pelayan cita-cita dalam bidang kemasyarakatan atau pemerintahan. Selanjutnya, cita-cita kita dalam bidang pelayanan atau melayani Tuhan. Contohnya adalah menjadi seorang suster, ya, yang hidupnya mengabdikan diri untuk Tuhan. Dan suster ini biasanya ada dalam gereja Katolik. Ada yang menjadi seorang pastor, ada yang menjadi seorang uskup, ada menjadi seorang biarawan-biarawati atau menjadi frater dan lain-lainnya. Nah, selain dalam gereja Katolik, pelayan Tuhan, kita juga melihat dalam agama-agama lain. Misalnya dalam agama Kristen, ada yang menjadi pendeta, ada Bible Pro, ada juga gembala-gembala sidang atau hamba-hamba Tuhan. Kemudian ada juga selain daripada bidang Tuhan atau gereja atau agama, juga kita mempunyai cita-cita bidang pelayanan masyarakat, bidang sosial, yaitu seperti menolong korban banjir, menjadi tim relawan, atau yang lainnya. Ini adalah sebuah cita-cita. Nah, anak-anak yang terkasih, ya, apa usahamu untuk mencapai cita-cita itu? Ya. Apabila kamu mempunyai sebuah cita-cita, kamu harus berusaha mencapainya. Mencapai cita-cita dapat melalui usaha. Yang pertama adalah berusaha
bekerja keras, dan berdoa. Sedangkan yang kedua, rajin belajar dan mohon berkat dari orang tua dan berkat Tuhan. Yang ketiga, selalu bertanggung jawab dan disiplin. Ya. Bertanggung jawab berarti melaksanakan tugas yang diberikan oleh orang tua dan guru, serta disiplin tepat waktu. Jangan kita memilih bermain daripada mengerjakan tugas kita sebagai seorang pelajar. Anak-anak terkasih, apakah kalian mempunyai cita-cita? Tentu, cita-cita kita pasti bermacam-macam. Cita-cita adalah demi masa depan. Nah, mari kita ikuti kisah berikut ini, yaitu kisah tentang Esau dan Yakub, di mana kedua anak ini mempunyai cita-cita yang berbeda. Mari kita simak video selanjutnya. Kitab Kejadian pasal 27 ayat 1-40. Bapak Ishak mempunyai dua anak bernama Esau dan Yakub. Pak Ishak akan memberi doa berkat kepada Esau anak pertama. Pada waktu itu, ketika Yakub sedang memasak, lalu datanglah Esau meminta sup kacang merah. Yakub akan memberi makanan jika Esau mau menukarnya dengan cara Yakub menjadi kakaknya. Esau tidak peduli dengan hak sulung. Sekarang, Yakub menjadi kakaknya atau anak sulung. Suatu hari, Pak Ishak sudah tua dan matanya kabur. Dia memanggil Esau dan akan memberi doa berkat. Tetapi sebelum berdoa, Pak Ishak menyuruh Esau untuk berburu dan memasak makanan enak. Karena ibu Ribka sangat sayang kepada Yakub, maka ibu Sarah menyuruh Yakub menyamar sebagai Esau. Lalu Yakub mengenakan baju milik Esau dan memakai bulu-bulu agar mirip dengan Esau. Yakub masuk membawa makanan serta mengaku dia adalah Esau, dan Pak Ishak pun meraba-raba. Setelah makan, lalu Pak Ishak berdoa, memberikan berkat kepadanya. Ketika Yakub yang menyamar sudah keluar, lalu masuklah Esau yang membawa makanan dari berburu. Pak Ishak berkata, "Siapakah engkau?" Dan Pak Ishak terkejut karena dia adalah Esau. Pak Ishak dan Esau tahu bahwa Yakub telah menipunya, dan Yakub telah mengambil doa berkat dari Esau. Akhirnya, Esau menjadi sangat marah kepada Yakub dan akan mencarinya sampai menemukannya. Setelah kita melihat atau menyimak kisah Esau dan Yakub, apa yang dapat kita pelajari dari kedua tokoh tersebut? Kita pertama-tama melihat tokoh Esau. Esau adalah seorang yang mempunyai sikap kurang bertanggung jawab terhadap haknya. Esau rela menjual hak kesulungannya kepada adiknya Yakub dengan sepiring bubur kacang merah. Ia mau menyerahkan hak kesulungannya kepada Yakub karena ia lapar. Dia tidak berpikir panjang apa yang didapatkan dengan sepiring kacang merah itu. Sedangkan Yakub memikirkan masa depan. Memikirkan masa depan sama dengan artinya bercita-cita. Yakub lebih mementingkan hak anak sulung daripada sepiring kacang merah. Maka ia rela memberikan kepada Esau. Apa itu hak anak sulung? Hak anak sulung adalah menjadi ahli waris orang tua, menggantikan kedudukan orang tua jika orang tua kita sudah meninggal. Artinya punya tanggung jawab demi masa depan. Maka Yakub berusaha mengembangkan dirinya
mengembangkan talentanya dan mendengarkan nasihat orang. Anak-anak yang terkasih, belajar dari kisah Esau dan Yakub, manakah yang kamu pilih? Sikap Esau atau sikap Yakub? Kalau kamu memilih sikap Esau atau sikap Yakub, lalu apa yang kamu lakukan dalam tugasmu sehari-hari sebagai seorang pelajar? Mari kita isi dalam cetak halaman 95. Apakah kamu memilih buku pelajaran? Atau buku cerita? Atau bermain game? Menonton televisi? Mengerjakan PR? Dan belajar? Pilih apa yang kamu lakukan agar cita-citamu dapat tercapai. Tuliskan dalam buku cetakmu halaman 95 dan berikan alasannya. Setelah kamu menuliskan dalam cetak halaman 95, Ibu memberikan kamu tugas kembali, yaitu bagaimana Tuhan sangat baik kepada kita. Kita diberi kemampuan dan akal budi, maka kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita. Maka mintalah kepada Tuhan untuk membantumu agar dapat bertanggung jawab atas pilihanmu dan dapat mencapai cita-citamu. Maka tugasmu adalah menuliskan doa pada kolom di buku cetakmu halaman 96. Ya, ditulis dengan indah. Baik, anak-anak terkasih, dalam rangkuman kita pada hari ini, Esau dan Yakub adalah anak Ishak dan Ribka. Esau orangnya yang tidak mempunyai cita-cita, sedangkan Yakub adalah lebih memikirkan masa depan. Berpikir masa depan berarti kita mempunyai cita-cita. Mencapai cita-cita dapat dilakukan dengan rajin belajar, rajin bekerja, dan berdoa mohon berkat Tuhan. Untuk itu, pesan Ibu. Dan untuk diingat, capailah cita-citamu setinggi bintang di langit. Dan jangan lupa belajar dan berdoa dengan istilah ora et labora. Terima kasih adik-adik. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, berkatilah kami untuk dapat mencapai cita-cita kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.